Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1083, Dewa dan hantu akan bersujud padaku saat mereka melihatku. Ye Guan membawa Yang Yian ke stasiun teleportasi, di mana terdapat ratusan ribu susunan teleportasi, yang dapat berteleportasi ke semua tempat di alam semesta Guangxuan. Namun, untuk saat ini, tidak mungkin untuk berteleportasi ke peradaban kosmik di luar alam semesta Guangxuan. Untuk pergi ke peradaban kosmik di luar, seseorang harus mengajukan permohonan. Tentu saja, ini terutama untuk alasan keamanan, karena peradaban kosmik di luar masih terlalu berbahaya bagi banyak orang di alam semesta Guangxuan. Setelah keduanya membayar 10 kristal roh, mereka dibawa ke susunan teleportasi. Namun, mereka harus mengantre karena ada banyak orang yang pergi ke sekte pedang Qingzu. Sambil mengantri, Yang Yian mengeluarkan buku yang diberikan Ye Guan dan membacanya. Ye Guan menemukan bahwa gadis ini sangat suka membaca, tetapi dia tidak tahu apa bakat kultivasinya. Xiaota tiba-tiba bertanya, apakah kamu benar-benar akan membawanya ke sekte pedang Qingzu? Ye Guan mengangguk. Xiaota berkata dengan suara yang dalam, kamu harus berpikir jernih. Kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Ye Guan melirik Yang Yian yang tengah asyik membaca di sampingnya, lalu tersenyum, Tuan Ta, menurutmu apa yang akan terjadi padanya jika kita tidak membawanya pergi? Xiaota berkata, mencuri dan merampok adalah cara yang jahat, dia pasti akan tertangkap suatu hari nanti. Ye Guan mengangguk, awalnya aku tidak ingin membawanya bersamaku. Lagi pula, seperti yang kau katakan, sangat merepotkan untuk membawanya bersamaku. Namun kemudian aku menyadari bahwa jika kita tidak peduli padanya, suatu hari dia akan tertangkap. Lalu, dia... Sambil berbicara, dia melirik Yang Yian di sampingnya dan berkata lembut, jika aku bahkan tidak bisa mengubahnya, bagaimana aku bisa mengubah alam semesta Guangxuan? Setelah terdiam beberapa saat, Xiaota berkata, kamu sedikit berbeda dari sebelumnya. Ye Guan tersenyum dan berkata, apa bedanya? Xiaota berkata, dulu kamu selalu melihat jauh, tetapi sekarang kamu tahu cara menarik kembali pandanganmu dan fokus pada apa yang ada di depanmu. Ye Guan tersenyum dan berkata, Tuan Ta masih sedikit pendiam. Dulu, saya selalu berkata bahwa saya akan mengandalkan diri sendiri dan bukan keluarga saya. Tetapi pada akhirnya, saya selalu mengandalkan keluarga saya untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, jika bukan karena ayah dan bibi saya, banyak kekuatan teratas tidak akan bergabung dengan saya, dan akademi tidak akan dapat berkembang begitu banyak dalam waktu yang singkat. Pada titik ini, dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, saya selalu berkata untuk tidak menjadi kaisar pendukung, tetapi faktanya adalah saya telah menjadi kaisar pendukung sepenuhnya, tetapi saya tidak pernah mau mengakuinya. Xiaota berkata, semua orang cukup terkejut dengan apa yang kau lakukan kali ini. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa jalan ini mungkin tidak semudah yang kau kira. Sebaiknya kau memiliki rencana yang terperinci. Jika tidak, kurasa kau bahkan tidak akan bisa mencapai kampus utama akademi. Karena saat ini, akademimu memiliki banyak masalah. Ye Guan mengangguk. Jangan khawatir, Tuan Ta, saya tidak akan memaksanya. Bagaimanapun, saya hanya orang biasa. Jika saya memaksanya sekarang, seperti yang Anda katakan, saya khawatir saya bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk pergi ke rumah sakit utama dan akan dibunuh oleh mereka. Kekuatan yang pernah ditaklukkannya akan tunduk pada Ye Guan, namun tidak akan tunduk padanya, Ye Yang. Lakukan selangkah demi selangkah. Pada saat ini, Yang Yian tiba-tiba menarik lengan bajunya dan berkata, sekarang giliran kita.
Ye Guan menenangkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sambil berbicara, dia membawa Yang Yian menuju susunan teleportasi di kejauhan. Setelah memasuki susunan teleportasi, Ye Guan menemukan bahwa Yang Yian sangat gugup dan wajahnya sedikit pucat. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah ini pertama kalinya kamu menaiki susunan teleportasi?" Yang Yian mengangguk, merasa sedikit gugup. Ye Guan tersenyum, lalu meraih tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, ini aman." Setelah Ye Guan memegang tangannya, tubuh Yang Yian sedikit gemetar. Dia menatap Ye Guan, hanya untuk melihat bahwa Ye Guan sedang menatapnya dengan senyum hangat di wajahnya. Melihat mata Ye Guan yang memberi semangat, Yang Yian menggenggam erat tangan Ye Guan, dan tiba-tiba, dia tidak begitu takut lagi. Sekte Pedang Qingzu. Sekte Pedang Qingzu terletak di pegunungan Qingzu, yang merupakan pegunungan terbesar di Qingzu. Pegunungan ini membentang ribuan mil dan diselimuti awan dan kabut sepanjang tahun. Sekte ini bagaikan negeri dongeng dan merupakan tempat yang dirindukan oleh banyak praktisi pedang Qingzu. Sekte Pedang Qingzu merupakan cabang dari Sekte Pedang Guangxuanzheng. Tidak hanya di Qingzu, markas besar Sekte Pedang telah membuka cabang di setiap negara bagian. Tujuannya tentu saja untuk merekrut kultivator pedang berbakat dan kemudian melatih mereka. Dan setelah bertahun-tahun berkembang, Sekte Pedang telah menghasilkan banyak sekali jenius yang tak tertandingi. Sampai saat ini, sekte yang paling kuat di seluruh alam semesta Guangxuan masih Sekte Pedang. Di sebuah kota kecil, Ye Guan dan Yang Yian berjalan keluar dari susunan teleportasi. Ye Guan melihat sekeliling dan melihat puluhan susunan teleportasi di sekitarnya. Pada saat ini, orang-orang berjalan keluar dari susunan teleportasi satu demi satu. Suasananya sangat ramai. Kota Qingyun, ini adalah kota kecil di kaki Gunung Jianzhong. Awalnya, kota kecil ini sangat terpencil, tetapi kemudian, karena Jianzhong ingin mendirikan Jianzhong di Gunung Qingzu, kota itu tiba-tiba menjadi ramai. Tidak hanya itu, penduduk asli kota itu meraup banyak keuntungan. Karena Sekte Pedang muncul di sini, banyak kekuatan yang melihat peluang bisnis, jadi penduduk kota direlokasi. Meskipun kota Qingyun tidak besar, kota ini memiliki semua yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Disinilah para pengikut Sekte Pedang datang setiap bulan. Jika anggota keluarga mereka ingin berkunjung, mereka tidak diperbolehkan pergi ke Sekte Pedang dan hanya bisa datang ke sini. Oleh karena itu, berbagai praktisi pedang muda sering terlihat di sini. Setelah Ye Guan dan Yang Yian keluar, mereka tiba di sebuah penginapan kuda, karena akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk sampai ke Jianzhong dari sini jika mereka berjalan kaki, namun hanya akan memakan waktu 2 hari jika mereka menunggang kuda. Ye Guan datang ke penginapan kuda. Toko ini sangat megah dan dihias dengan sangat mewah, tidak ada bandingannya dengan toko-toko lainnya. Setelah Ye Guan dan Yang Yian memasuki toko, seorang manajer melirik mereka dan bertanya, "Membeli kuda?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Pelayan itu memperkenalkan, kuda-kuda di sini dibagi menjadi 5 kategori, termasuk kuda inferior tingkat terendah, kuda superior, kuda roh, kuda api merah, dan kuda surgawi. Ye Guan sedikit penasaran. "Tianma," pelayan itu berkata, "kuda spiritual, kuda api merah, dan kuda surgawi semuanya memiliki tingkatan. Kuda spiritual termasuk dalam tingkatan spiritual, kuda api merah termasuk dalam tingkatan raja, dan kuda surgawi termasuk dalam tingkatan surga." Mendengar ini, Ye Guan sedikit terkejut. Tingkat surgawi, ini sudah setara dengan orang kuat di alam hukum surgawi di antara manusia. Sang pengurus melirik mereka berdua dan berkata, "Kuda jenis apa yang ingin kalian beli?"
Ye Guan menenangkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum, kami menginginkan kuda yang kualitasnya rendah. Manajer itu tidak terkejut, karena saat Ye Guan dan Yang Yian masuk, dia langsung tahu bahwa mereka adalah orang-orang malang. Pelayan itu berkata, 2 kristal roh, apa? Mata Ye Guan tiba-tiba membelalak. 2 kristal roh, bukankah itu 50 koin perak? Sebelum datang, dia sudah bertanya di kota Qingzhou dan mengetahui bahwa seekor kuda hanya berharga 50 koin perak. Pelayan itu berkata dengan tenang, mengapa Anda tidak pergi membeli kuda di suatu tempat yang harganya 50 koin perak? Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam, kamu terlalu gelap. Pelayan itu mengernyit pelan, mungkinkah Anda terlalu miskin? Ye Guan, pelayan itu melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, jika Anda tidak ingin membeli, cepatlah pergi dan jangan ganggu kami di sini. Ye Guan terdiam. 2 kristal roh, sekarang dia hanya punya 2 kristal roh. Kalau dia menggunakannya untuk membeli kuda, apa yang akan dia makan di masa depan? Benar-benar sial. Dia tidak menyangka harga seekor kuda akan naik begitu tinggi dari kota Qingzhou ke sini. Sungguh keterlaluan. Namun dia tetap mengertakkan gigi dan membelinya. Tidak ada cara lain. Akan memakan waktu lama untuk pergi dari sini ke Sekte Pedang tanpa menunggang kuda. Paling buruknya, setelah berkuda ke Sekte Pedang, aku bisa membunuh kuda itu dan memakannya. Kuda, begitu saja. Ye Guan menyerahkan 2 kristal rohnya yang tersisa, lalu berjalan keluar dari kandang sambil menuntun seekor kuda coklat. Setelah berjalan keluar, Ye Guan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Terlalu licik, seorang penimbun harta. Sama sekali tidak bermoral, tidak manusiawi. Bukan manusia. Pada saat ini, seorang lelaki tua di sampingnya tiba-tiba berhenti, menatap Ye Guan, dan berkata dengan suara yang dalam, adik kecil, hati-hati dengan kata-katamu. Ye Guan masih marah. Orang tua, silakan menilai sendiri. Mereka menjual kuda ini seharga 2 kristal roh. Katakan padaku, apakah mereka benar-benar tidak berperasaan dan tidak berperi kemanusiaan? Aku tidak tahu hati macam apa yang dimiliki bos mereka. Dia sangat jahat. Apakah dia tidak takut disambar petir? Dia benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Orang tua itu buru-buru berkata, adik kecil, hati-hati dengan ucapanmu. Toko ini milik Paviliun Xiambao, dan bosnya adalah dekan saat ini. Ekspresi Ye Guan tiba-tiba membeku. Xiaota, Ye Guan berhenti berbicara. Ternyata akulah si pemburu untung. Dia memegang tangan Yang Yian dengan tangan kirinya dan menuntun kudanya dengan tangan kanannya, lalu berjalan keluar. Yang Yian sedikit geram. Ini benar-benar terlalu gelap. Aku belum pernah melihat yang segelap ini. Ye Guan buru-buru berkata, lupakan saja, mari kita maafkan dia. Xiaota, awalnya ia ingin membeli makanan kering, tetapi sekarang, setetes pun tidak mampu dibelinya. Mengenai masalah keamanan, dia sama sekali tidak khawatir. Ini adalah wilayah Sekte Pedang. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Setelah meninggalkan kota, keduanya menunggang kuda bersama dan menuju ke Sekte Pedang. Dengan menunggang kuda, Ye Guan terus mengajari Yang Yian membaca. Aku tidak sarapan, tapi aku bisa bertahan. Saya bisa bertahan meskipun saya tidak makan siang. Tidak makan malam di malam hari. Saat malam semakin gelap, perut Ye Guan dan Yang Yian mulai keroncongan. Ye Guan melirik kuda di bawah selangkangannya dan akhirnya menahan diri. Yang Yian tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata, lihat. Ye Guan mendongak dan melihat sebuah rumah tua bobrok tidak jauh dari sana, yang tampak sangat terpencil. Ye Guan menatap langit dan melihat hari sudah mulai gelap, jadi dia tersenyum dan berkata,
Kalau begitu, mari kita bermalam di sini. Sambil berbicara, ia menunggang kudanya menuju rumah tua itu. Rumah itu tampak seperti sudah lama ditinggalkan, dengan sarang laba-laba dan rumput liar di mana-mana. Selain itu, saat itu hari masih gelap dan rumah tua itu terlihat sangat menyeramkan. Yang Yian jelas sedikit takut, dan dengan cepat meraih tangan Ye Guan dan bersandar erat padanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu takut hantu?" Yang Yian mengangguk cepat. Dia bukan seorang kultivator dan masih takut pada hantu dan monster. Ye Guan tersenyum tipis. "Jangan takut, di alam semesta Guangxuan, para dewa dan hantu akan bersujud kepadaku saat mereka melihatku." Bab 1084. Semoga dekan memberkati kita, kakak. Kamu sombong sekali. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Ye Guan menoleh dan melihat seorang pria berjalan ke arahnya tidak jauh dari sana. Dia berpakaian putih, berpenampilan berwibawa dan berbudi luhur, dan sangat luar biasa. Di belakang lelaki itu, ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Lelaki tua itu kurus dan tinggi, dengan wajah semuram air, dan tampak agak dingin. Ketika dia melihat pria itu, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di mata Ye Guan. "Makan malam sudah siap," pemuda berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum. "Saudaraku, apa yang baru saja kamu katakan? Dewa dan hantu akan bersujud kepadamu ketika mereka melihatmu memang sangat mendominasi. Tapi..." Ye Guan tertawa, "Aku hanya bercanda dan membanggakan adik perempuanku. Aku tidak menyangka kau akan mendengarnya. Maaf telah membuatmu tertawa." Pemuda berpakaian putih itu melirik Yang Yian di samping Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Begitu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu juga akan pergi ke sekte pedang kali ini?" Pemuda berpakaian putih itu mengangguk, "Tepat sekali." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku juga, seperti kata pepatah, pertemuan adalah takdir. Bagaimana kalau kita minum-minum?" Pemuda berpakaian putih itu tertegun, jelas sedikit terkejut, tetapi dia tidak merasa ingin menolak, jadi dia mengangguk sedikit dan berkata, "Oke." Senyuman muncul di wajah Ye Guan. "Silakan," pemuda berpakaian putih itu berkata, "Saudaraku, tolong." Ketiganya memasuki aula yang sudah bobrok, yang gelap dan suram. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan sebuah batu tiba-tiba muncul di tangannya. Dengan munculnya batu itu, seluruh aula tiba-tiba diterangi seperti siang hari. Batu bulan, Yang Yian jelas-jelas melihat hal semacam ini untuk pertama kalinya, dan matanya terbuka lebar. Pemuda berpakaian putih itu meletakkan batu itu di atas meja dan kursi di dekatnya, lalu mengeluarkan selimut panjang dan membentangkannya di tanah. Kemudian, dia menatap Ye Guan dan Yang Yian dan berkata sambil tersenyum, "Silakan duduk." Ye Guan membawa Yang Yian duduk di atas selimut, dan pemuda berpakaian putih itu juga ikut duduk. Kemudian, dia mengeluarkan banyak makanan ringan. Untuk benar-benar berpuasa, hanya orang kuat seperti Kaisar Agung yang dapat melakukannya. Oleh karena itu, praktisi di bawah Kaisar Agung tetap perlu makan. Tentu saja, mereka dapat makan sekali setiap beberapa hari. Melihat camilan lezat itu, mata Ye Guan dan Yang Yian tiba-tiba berbinar. Pemuda berpakaian putih itu mengambil sebotol anggur dan 2 gelas lagi. Ia menuangkan segelas untuk Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Siapa namamu, saudara?" Ye Guan berkata, "Ye Yang." Pemuda berpakaian putih itu sedikit terkejut, "Nama keluarga Ye?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan 2 keluarga Ye di Qingzhou dan Nanzhou." Pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa.
Ye Guandao, siapa namamu? Saudara, pemuda berpakaian putih itu tersenyum dan berkata, An Mujin. Ye Guan melihat camilan itu dan berkata sambil tersenyum, Kakak An, sejujurnya, aku dan kakakku tidak punya uang atas pemakanan. Aku hanya mencoba mendekatimu tadi. Tetapi aku hanya ingin makan gratis. Aku ingin tahu apakah kamu keberatan. Mendengar perkataan Ye Guan, lelaki tua berpakaian hitam itu menatapnya. Mata An Mujin berkilat kaget. Jelas, dia sedikit terkejut dengan pengakuan Ye Guan. Dia tersenyum dan berkata, itu hanya makan, itu masalah kecil, masalah kecil. Ye Guan mengepalkan tangannya dan berkata, terima kasih banyak. Setelah berkata demikian, dia mengambil sepotong roti dan menyerahkannya kepada Yang Yian. Makanlah. Yang Yian sangat lapar, jadi dia mengambil panekuk dan mulai makan. Ye Guan juga mengambil gagang pintu dan mulai makan. Saat ini, dia tidak peduli lagi dengan penampilannya dan hanya ingin makan sepuasnya terlebih dahulu. An Mujin memandang mereka berdua, selalu dengan senyum di wajahnya. Ye Guan tiba-tiba bertanya, Saudara An, apakah Anda dari keluarga Andi Kingsu? An Mujin mengangguk, ya. Ye Guan menatap An Mujin dan berkata sambil tersenyum, sejauh yang aku tahu, keluarga An sebagian besar berlatih seni bela diri. Kakak An, mengapa kamu belajar pedang? An Mujin tersenyum dan berkata, keluargaan saya memang fokus pada seni bela diri, tetapi saya lebih tertarik pada latihan pedang sejak saya masih kecil. Ye Guan tersenyum dan berkata, begitu. An Mujin menatap Ye Guan dan berkata, Saudara Ye, apakah kamu juga seorang kultivator pedang? Ye Guan mengangguk, ya. An Mujin ragu sejenak, lalu berkata, maaf, Saudara Ye, Anda berada di alam mana sekarang? Ye Guan berkata, tubuh fisik tingkat ke-9. An Mujin tertegun, tubuh fisik tingkat ke-9. Ye Guan mengangguk, ya. An Mujin melirik Ye Guan dan berkata, Saudara Ye, apakah kamu yakin ingin bergabung dengan sekte pedang? Ye Guan tersenyum dan berkata, ya. An Mujin tersenyum pahit, Saudara Ye, sekte pedang memiliki standar untuk merekrut orang. Alamnya haruslah alam manusia abadi, dan alam pedang. Apakah kamu tahu pembagian alam dari alam pedang? Ye Guan menggelengkan kepalanya, aku lupa. An Mujin memperkenalkan, alam ilmu pedang dari yang rendah hingga yang tinggi adalah, ahli pedang, kultivator pedang, ahli pedang, kaisar pedang, orang suci pedang, dewa pedang agung, kaisar pedang agung, pedang fana, memasuki dunia fana, menghancurkan dunia fana, memasuki dewa. Dan untuk bergabung dengan sekte pedang, ada persyaratan lain, yaitu, Anda harus menjadi kultivator pedang sejati, yaitu, kultivator pedang yang telah memahami makna pedang. Ye Guan tersenyum dan berkata, aku tahu, keputusannya untuk bergabung dengan sekte pedang bukan hanya karena keinginan sesaat. Dia telah melakukan beberapa penelitian dan dia tahu betul bahwa dengan alam dan keterampilan pedangnya saat ini, mustahil baginya untuk bergabung dengan sekte pedang Kingsu. Tentu saja, ini dalam keadaan normal. Dan dia punya metode yang tidak biasa. An Mujin melirik Ye Guan dan tersenyum. Karena Saudara Ye tahu tentang ini tetapi masih ingin pergi, menurutku pasti ada cara lain. Ye Guan mengangguk, ya. Saat dia selesai, dia dan Yang Yian telah menghabiskan camilan mereka. Melihat ini, An Mujin mengeluarkan beberapa makanan ringan dan meletakkannya di depan Ye Guan dan Yang Yian. Ye Guan menatap An Mujin dan berkata penuh terima kasih, terima kasih. An Mujin tersenyum dan hendak berbicara ketika lelaki tua berpakaian hitam di belakangnya tiba-tiba membungkuk dan membisikkan sesuatu di telinganya. An Mujin sedikit terkejut,
lalu menatap Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Ye, ada yang harus aku lakukan. Aku harus pergi dulu." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan beberapa makanan ringan dan meletakkannya di depan Ye Guan dan Yang Yian, serta 10 kristal roh. Ye Guan sedikit bingung. "Kakak An, kamu?" An Mujin tersenyum dan berkata, "Ketika kamu jauh dari rumah, akan selalu ada kesulitan. Saudara Ye, kita akan bertemu di Sekte Pedang." Setelah berkata demikian, dia berdiri dan mengikuti orang tua itu pergi. Ye Guan melirik An Mujin yang pergi dan tersenyum tipis. Dia harus mengakui bahwa generasi keluarga An ini mengejutkannya. Tanpa berpikir panjang, Ye Guan menatap Yang Yian di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Baca." Yang Yian mengangguk cepat. "Oke, 2 hal favoritnya adalah makan dan membaca." Di luar, An Mujin juga menunggangi kuda biasa. Setelah dia menaiki kuda, lelaki tua berpakaian hitam di sampingnya juga menaiki kudanya. Dia menatap An Mujin dan berkata, "Tuan, apakah menurutmu pemuda itu luar biasa, sehingga kamu ingin berteman dengannya?" An Mujin menggelengkan kepalanya. "Aku belum terlalu memikirkannya." Orang tua berpakaian hitam itu sedikit bingung. An Mujin tersenyum dan berkata, "Kakak Ye itu pasti agak tidak biasa. Lagi pula, setelah tahu bahwa aku dari keluarga An, dia masih sangat tenang dan kalem. Ini sedikit mengejutkanku. Namun, yang kukagumi darinya adalah kejujurannya. Begitulah seharusnya orang. Jadilah dirimu sendiri dan jangan main-main." Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya, dengan kekuatan dan statusmu, kamu bahkan tidak perlu mengikuti ujian kali ini. Selain itu, Sekte Pedang juga memiliki permukaan. Kamu dapat langsung bergabung dengan Sekte Pedang. Mengapa kamu ingin?" An Mujin menggelengkan kepalanya. "Kau seharusnya tahu tentang insiden dengan Guang Xuan Wei Fang Yu. Jelas sekali bahwa dekan sangat marah saat itu. Dia membenci hak istimewa keluarga dan sekte bangsawan. Dalam keadaan seperti itu, jika keluargaanku tidak memperbaiki diri, mereka akan benar-benar menghancurkan diri mereka sendiri." Sambil berbicara, dia menatap langit dan berkata dengan lembut, "Sepupu King Han berjalan di atas es tipis di rumah sakit utama, dengan hati-hati menjaga kekuatan semua pihak. Saat ini, kita harus lebih berhati-hati. Singkatnya, keluargaan saya sekarang harus berteman, mematuhi hukum dan disiplin, dan bersikap jujur. Hanya dengan begitu keluargaan saya dapat berdiri teguh. Oleh karena itu, di masa mendatang, semua hak istimewa itu akan dibatalkan." Orang tua berpakaian hitam itu berkata, "Tapi di atas." An Mujin menggelengkan kepalanya. "Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Ayo." Setelah berkata demikian, dia pun pergi. Orang tua berpakaian hitam itu mendesah pelan, dengan tatapan mata yang rumit. Air di kampus utama Akademi Guangxuan benar-benar terlalu dalam. Meskipun keluarga An sekarang makmur, mereka masih harus sangat berhati-hati di rumah sakit utama. Tanpa berpikir panjang, lelaki tua berpakaian hitam itu pun melesat pergi. Larut malam, di rumah tua, Yang Yian tertidur sambil bersandar pada Ye Guan. Xiaota tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kamu akan bergabung dengan Sekte Pedang besok?" Ia tahu bahwa mustahil bagi Ye Guan untuk bergabung dengan Sekte Pedang dalam kondisinya saat ini. Ye Guan tidak menjawab pertanyaan Taye, tetapi menatap Yang Yian di sampingnya dan berkata dengan lembut, "Aku harus mengatur sesuatu untuk gadis ini." Xiaota berkata, "Ini memang masalah." Ye Guan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Lagi pula, dia punya semua kenangannya. Akan sangat memalukan jika dia tidak bisa bertahan hidup di tempat ini." Xiaota berkata, "Itu tergantung pada kinerja Anda." Ye Guan tersenyum,
lalu perlahan menutup matanya. Setelah malam berlalu, Ye Guan mengumpulkan batu bulan yang tidak diambil An Mujin, lalu membawa Yang Yian ke Sekte Pedang. Perjalanannya tanpa kejadian apapun, akhirnya, di malam hari, Ye Guan dan An Mujin tiba di kaki Gunung Qingzu. Mereka mendongak dan melihat bahwa puncak Gunung Qingzu diselimuti awan dan kabut. Beberapa bangunan megah terlihat samar-samar, dan di kedalaman pegunungan, suara pedang dapat terdengar dari waktu ke waktu. Sekte Pedang Qingzu, ada cukup banyak orang yang datang ke Sekte Pedang Qingzu, dan orang-orang terus berjalan mendaki gunung. Karena terbang tidak diperbolehkan di sini, siapapun yang datang, mereka hanya bisa mendaki gunung. Yang Yian tiba-tiba menunjuk ke kejauhan dan berkata, "Lihat." Ye Guan melihat ke arah jari Yang Yian, dan di ujung pandangannya, ada sebuah patung. Patung itu adalah dia, dan setiap orang yang melewati tempat itu akan berhenti dan memberi hormat dengan hormat. Yang Yian tiba-tiba meraih tangan Ye Guan dan berkata dengan gembira, "Ayo kita pergi memberi hormat kepada dekan dan memintanya untuk memberkati kita." Sambil berkata demikian, dia menarik Ye Guan dan lari. Bersambung.